Shalom semuanya. Haleluya. Tuhan baik, amin. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih. Dalam keadaan yang tidak pasti, Tuhan itu pasti. Kami rindu dengan firman Tuhan, sebab firman itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Firman itu kuasa Allah yang menyembuhkan. Firman itu kasih yang memulihkan. Biarlah kami semua tidak sekedar mendapatkan pengetahuan Alkitab, tapi sungguh-sungguh kami mengalami kuasa Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudara, saya akan ajak kita untuk merenungkan kenapa kita disebut anak-anak Allah. Mari kita buka Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Roma 8 ayat 14 sampai 17, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Saya ulangi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang percaya bilang amin. Haleluya. Terima kasih saudara-saudara, saya sudah 2 hari di sini ya. Di hari ini hari kedua kan? Ya. Jadi kita semua orang pakai masker. Sekarang masker bukan lagi alat penyelamatan, tapi juga sudah menjadi aksesoris. Makanya ada maskernya macam-macam ya. Itu tidak apa-apa, yang penting kau tidak menyebarkan virus. Haleluya. Tapi saudara-saudara, keadaan-keadaan macam begini bukan hanya dialami oleh gereja. Dialami oleh banyak orang bahkan di seluruh dunia. Dalam keadaan macam begini banyak orang mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Bahkan laporan dari organisasi dunia tentang keluarga, tingkat perceraian itu sangat tinggi. Jauh lebih tinggi ketika belum ada pandemi ini. Ada negara-negara tertentu yang mencapai sampai 60-90%. Apa yang terjadi sebenarnya saudara-saudara? Tapi bahkan juga ada orang yang tidak lagi mau mengakui keluarganya kalau dia sudah kena COVID. Ada lagi yang menolak anak-anak. Jadi keburukan-keburukan itu terus terjadi. Saya sampai kadang-kadang mengerikan melihat keadaan anak-anak yang hancur hidup mereka. Tapi saya percaya satu hal, bahwa keadaan apapun, situasi apapun, Allah tetap hidup dan berkuasa. Kita sudah diangkat jadi anak-anak Allah. Amin. Nah, mari kita perhatikan mengapa Rasul Paulus menyebutkan kamu adalah anak Allah jika kamu dipimpin oleh Roh Allah. Saudara, dalam masyarakat Romawi
tradisi sangat kuat dalam masyarakat Romawi ialah seorang ayah punya hak mutlak atas keluarganya. Hak mutlak itu dalam bahasa Latin disebut patria potestas. Patria potestas artinya hak mutlak ada pada seorang ayah. Dia menentukan mati hidupnya keluarganya, khususnya anak-anaknya. Jadi anak itu mau diapakan, mau dijual, mau dibunuh, itu hak mutlak ayahnya. Dan tidak ada satupun kuasa yang bisa menghalanginya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam masyarakat Romawi, dalam kerajaan Romawi, yang berhak mewarisi seluruh kekayaan keluarga hanyalah anak laki-laki. Ya mohon maaf ya, nona-nona, mama-mama. Itu tradisi di kerajaan Romawi. Waktu kitab ini sebelum ditulis sudah terjadi. Jadi kalau anak laki itu berhak mewarisi segala sesuatu. Kalau anak perempuan tidak dihitung. Nah, mari kita bayangkan seandainya ada keluarga yang tidak punya anak laki. Apa yang terjadi? Dalam hukum Romawi, seorang pria yang tidak punya anak laki, dia wajib mengadopsi anak laki-laki dari keluarga lain atas persetujuan bersama. Prinsip pengadopsian itu namanya mansipatio. Jadi upacara pengadopsian. Dan wajib hukumnya. Sebab jika tidak, seluruh hartamu akan dimiliki oleh negara. Itu sebabnya saudara pernah dengar Kaisar Nero. Kaisar Nero itu bukan anak bangsawan, bukan anak kaisar. Tapi dia diangkat oleh Kaisar Claudius. Karena Claudius itu punya anak perempuan satu-satunya namanya Octavia. Karena anak perempuan tidak bisa mewarisi kerajaan, maka Claudius mengangkat seorang anak namanya Nero. Ketika Nero sudah menjadi pemilik hak waris keluarga kerajaan, dia membuat undang-undang dan memaksa senat kerajaan untuk mensahkan sebuah peraturan. Bahwa anak adopsi bisa menikah dengan anak angkatnya, anak bapaknya. Jadi akhirnya Nero kawin dengan Octavia. Padahal Octavia itu anaknya Claudius. Claudius mengangkat Nero menjadi anaknya. Jadi ini yang disebut pernikahan incest. Dan saudara lihat akibatnya. Nero adalah kaisar yang sangat kejam. Membunuh dan menghentikan kekristenan di zaman itu. Tapi ternyata kekristenan tidak berhenti. Dan banyak orang martir, mati syahid. Banyak orang juga jadi murtad. Karena kekuasaan Kaisar Nero. Itu banyak orang menyebutnya karena perkawinan incest, kawin dengan saudara sendiri. Tapi saudara-saudara, jadi bagaimana caranya supaya seorang pria itu bisa punya anak laki? Harus mengadopsi. Nah, waktu proses pengadopsian itu dilakukan dengan upacara mansipatio dengan cara menukar timbangan. Misalnya saya punya anak laki 2, ya memang sekarang saya punya anak laki 2. Lalu Pak No ini misalnya tidak punya anak laki, maka dia karena kenal baik, dia harus mengadopsi satu dari saya atas persetujuan saya. Lalu panggil panitra namanya Pedro untuk mencatatkannya bahwa anak saya sudah diadopsi oleh Pak No dan dia menjadi pemilik tunggal waris utama hak mutlak kepada keluarga baru. Proses pengadopsian ini menunjukkan
bahwa seluruh kehidupan anak ini di keluarga lama dinyatakan lunas, total. Tidak punya apa-apa lagi di keluarga ini. Dan ketika dia pindah ke keluarga baru, seluruh haknya ada pada dia. Bahwa kemudian lahir anak laki-laki yang baru, tidak bisa diklaim. Nah, dibutuhkan saksi 7 orang, angka sempurna. Supaya jika anak laki-laki yang baru lahir ini memprotes hak ini, maka saksi maju ke pengadilan untuk membuktikan bahwa hak waris ini sah. Nah, itu tradisi masyarakat Romawi. Waktu Rasul Paulus tiba di Roma, yang pertama dia umumkan ialah aku punya keyakinan yang kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Bilang amin. Itu Roma 1 ayat 16. Bahasa aslinya, aku tidak malu memberitakan. Kenapa? Karena ada orang Yahudi, orang non-Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Tapi mereka malu, dipermalukan oleh karena begitu hebatnya kekuasaan dan kemegahan Romawi. Lalu kemudian dia melihat proses pengadopsian. Hidup dalam kedagingan manusia itu. Hidup dalam kekacauan. Bahkan ada kaisar yang menikah sampai 19 kali. Bahkan istri orang yang sedang mengandung pun kaisar bisa ambil. Jadi kejahatan yang begitu hebat. Lalu Paulus datang memberitakan firman Allah. Ini dia ayat. Saudara perhatikan, dimulai semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Bilang amin. Jadi kita disebut anak Allah tidak lagi dipimpin oleh keluarga yang lama. Karena keluarga lama itu keluarga daging, keluarga tipu muslihat iblis. Dan sekarang kamu telah dipindahkan menjadi anggota keluarga baru. Dan keluarga baru bernama keluarga kerajaan Allah. Itu yang disebut proses pengadopsian. Dipindahkan. Saksinya bukan lagi 7 orang. Saksinya adalah Roh Allah. Dan ayat ini berkata, dan roh kita dan Roh Allah bersaksi bahwa kita adalah anak Allah. Dan kita berhak memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Nah Aba, ya Aba itu, kalau bahasa hari-hari, orang Ambon yang sedikit ke Belanda-Belandaan panggil bapaknya apa? Papski. Ya, kalau panggil mamanya apa? Mamski. Kalau bapak dengan mama bakalai, Mangki. Kalau orang sedikit ke Inggris-Inggrisan, Dedi. Orang Betawi, Aba. Orang Papua, ya Papski lah. Orang Batak, Amang. Jadi sapaan-sapaan yang sangat akrab. Sehingga kita berdoa bisa menyebut dia. Selamat pagi Pak. Bisa? Bisa. Karena kita anak-anak Bapa. Amin. Seorang hamba Tuhan menyebut dengan istilah doa nafas. Bangun pagi. Selamat pagi Pak, aku udah bangun. Thank you Pak. Itu namanya doa nafas. Melafalkannya, mengucapkannya seperti sesuatu aliran air yang tidak pernah berhenti. Anak saya kalau datang minta uang atau dia mau perlu sesuatu, tidak mungkin kan dia ketok ruangan saya.
Selamat pagi Bapak Pendeta Nusliur, Ketua Sinode GKO. Saya anak nomor 2, nama saya Kevin Liur. Bolehkah aku minta uang 5.000 rupiah? Kan tidak mungkin begitu, betul? Karena saya bapaknya, Pak, bagi dong 5.000. Aku mau beli kerupuk dulu. Jadi itu begitu akrabnya kita. Dan satu-satunya agama di dunia yang menyebut Allah Bapa hanyalah kekristenan. Bilang amin. Bilang sama sebelahku Bapa. Haleluya. Amin. Jadi boleh panggil dia Bapak ya. Papi? Boleh, tapi jangan di gereja. Nanti papi dong berdiri semua. Ya saya tiap hari bangun pagi. Thank you Pak udah bangun. Mau makan. Terima kasih Pak. Makan minuman. Kuduskan. Jadi kita itu anak Bapa. Bilang amin. Nah anak Bapa itu dia punya hak menyebut dia Aba. Tidak bisa diganggu oleh kuasa apapun. Tapi yang kedua, anak Bapa berhak atas janji-janji Allah. Bilang amin. Janji-janji Allah, janji keselamatan, janji kekekalan, janji di mana engkau menerima anugerah itu setiap hari. Itu sebabnya kita peratapan berkata, rahmat Tuhan baru setiap pagi. Nah dalam keadaan pandemi semacam begini, kita nggak punya kekuatan apa-apa lagi untuk bisa mengatakan siapa yang lebih hebat. Kita hanya bisa berseru, ya Aba, tolong kami. Engkau Bapa kami. Engkau yang menganugerahkan kehidupan ini. Karena itu kamu tidak takut lagi. Bilang amin. Kamu tidak dipimpin oleh roh perbudakan. Tapi kamu dipimpin oleh roh Allah. Itulah sebabnya anak-anak Bapa mesti punya spirit, punya karakter, punya integritas seperti bapaknya. Karena anak itu menampilkan siapa bapaknya. Dari buahnya kamu dapat mengenal pohonnya. Bilang amin. Pada suatu ketika Yesus bilang sama murid-muridnya, kamu adalah terang dunia. Karena Bapa itu terang. Dan anak-anaknya memancarkan karakter dan sifat Bapanya. Kamu garam dunia. Saya mau sedikit tentang terang dan garam. Ya, banyak orang Kristen salah mengerti. Kenapa kita disebut garam? Anak-anak Tuhan disebut garam dunia. Lalu orang hubungkan dengan garam yang masak sayur, masak daging. Garam di zaman Yesus bukan itu fungsinya. Di zaman Yesus garam dipakai oleh manusia untuk menutup semua kotoran-kotoran. Apakah kotoran manusia, kotoran hewan. Biasa ada orang yang suka BAB di bawah-bawah pohon pisang. Karena dulu itu enggak ada toiletnya. Enggak ada klosetnya. Jadi orang-orang banyak yang belajar ikut kemana-mana dong. Sembarangan di pinggir pantai, bawah pohon-pohon zaitun. Dan itu bisa menimbulkan virus. Nah fungsi garam ialah menutup itu kotoran, termasuk kotoran hewan. Dan dia berfungsi untuk mematikan virus-virus yang muncul dari kotoran itu, supaya tidak menyebarkan penyakit kepada masyarakat. Nah dalam konteks itulah, Yesus bilang kamu garam dunia. Artinya kehadiranmu mematikan virus dan sekaligus mencegah virus tidak menyebar menjadi penyakit masyarakat.
Dan virus itu bukan virus COVID-19. Virus COVID itu obatnya cuma satu, pakai masker. Saya pakai karena ini jaraknya kan sesuai peraturan dari gereja. Habis ini pakai lagi. Tadi saya usir itu petugas di kamar hotel. Dia mau bantu saya untuk perbaiki kloset. Keluar. Kenapa Pak? Pakai masker. Dia pergi pakai masker. Itu sehat, itu protokol kita. Tetapi spirit anak-anak Allah, dia mematikan virus. Apa virus itu? Virus persinahan, virus korupsi, virus manipulasi, virus penindasan, virus kekerasan. Kehadiran anak-anak Allah itu mematikan virus dan tidak boleh menyebarkan virus, supaya masyarakat sama-sama berkata, ya Aba ya Bapa, kami anak-anak Allah. Bilang amin. Bilang sama sebelah, kau dengar itu. Itu artinya garam. Dia enggak bilang garam gereja, dia bilang garam dunia. Sebab kalau garam gereja, anti hipertensi. Garam baku dapat garam, darah tinggi men. Garam dunia, kegelapan. Sehingga saya berdoa supaya Anda di gereja ini, gereja Shekinah Glory, itu benar-benar menjadi garam bagi kota ini. Mematikan semua virus. Termasuk virus-virus mengabaikan orang lain, membuang anak-anak, menyingkirkan semua orang, seolah-olah mereka yang lebih hebat dari yang lain. Itu disebut anak Allah, dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Anda tidak punya ketakutan lagi, karena Anda telah dipindahkan, diadopsi, keluar dari keluarga lama. Seluruh keluarga lama habis lunas utangnya. Keluarga lama itu dosa dan kecemaran. Selesai. Dan sekarang aku menjadi anak Allah yang menampilkan Bapa di sorga, gaya hidupnya, karakternya, sifat-sifat Allah. Pertanyaannya sekarang, kenapa banyak orang percaya, banyak orang Kristen masih juga hidup dalam keluarga yang lama itu? Sederhana jawabannya. Perhatikan ayat pasal 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Jadi saudara-saudara, ternyata supaya hidupmu sebagai anak-anak Allah, Anda harus dipimpin oleh Roh Allah. Bilang amin. Nah, saya mau kasih ilustrasi. Orang tanya begini, Pak, bagaimana caranya supaya aku dipimpin Roh Allah? Saya kasih ilustrasi tentang pesumo. Pesumo itu badannya besar dan mereka mengandalkan kekuatan fisik selain teknik dan keterampilan. Anggaplah pesumo Jepang berat badannya 300 kg. Dia lawan satu pesumo dari Papua, dari Sorong. Pesumonya itu beratnya 100 kg. Dia dari GSG. Naik di atas panggung ini. 300 kg dari Jepang, lawan yang dari Papua, berat 100 kg. Saya mau tanya, menang siapa? Jepang atau Sorong? 300 kilo lawan 100 kilo. Jepang menang. Sekarang bagaimana caranya supaya yang 100 kilo menang? Gampang aja. Yang 300 kilogram itu dikasih puasa
1 minggu. Nggak boleh dikasih makan bergizi, nggak usah latihan, nggak usah, semuanya tidak usah. Kalau yang 100 kilogram ini, kasih makan dia ikan bakar, ikan goreng, ikan kuah kuning, sagu, papeda, vitamin, latih dia semakin kuat. Yang 300 kilogram itu dia udah lunglai, udah lemah. Naik ke atas panggung. Siapa yang menang? 100 atau 300? 100. Apa artinya ini? Matikan kedagingan, jangan kasih makan kopung daging itu. Jangan buka mata untuk lihat itu porno-porno dengan semua berita-berita yang buruk itu. Itu namanya mematikan daging. Tapi buka matamu, buka telingamu, buka hatimu untuk tiap hari mendengar firman Allah. Bilang amin. Itu yang disebut dipimpin oleh Roh Allah. Terus firman Allah masuk, firman Allah, kuasa kata-kata kebenaran. Terus hidup dalam kuasa firman Allah. Dan Anda sanggup mengalahkan kedagingan itu. Bilang amin. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, pedang roh ialah firman Allah. Salah satu senjata perlengkapan Allah ialah pedang roh. Karena itu cara mengalahkan roh perbudakan, cara mengalahkan tipu daya iblis, cara mengalahkan kedagingan. Enggak bisa cuma tengking dalam nama Yesus keluar, tidak bisa. Anda harus hidup di dalam kebenaran. Anda harus dikuasai oleh Roh Allah. Anda harus dikuasai oleh firman Allah. Dan hanya itulah iblis tidak bisa dekat firman Allah. Iblis enggak takut pendeta. Tidak takut. Iblis tidak takut pekerja. Iblis cuma takut firman Tuhan. Jadi kalau pendeta atau pekerja atau anggota jemaat yang penuh firman, iblis telah dekat sama kau. Bilang sama sebelah, iblis telah suka kau. Amin. Iya memang kau iblis telah suka kau, tapi kau suka dia ke tidak. Dan itulah sebabnya saudara-saudara, kita pegang teguh kebenaran ini. Aku anak Allah. Aku berhak bilang dia, ya Aba, ya Bapa. Aku berhak menerima janji-janji warisan kerajaan Allah. Tapi aku juga punya kuasa untuk menghentikan segala tipu daya musuh dalam berbagai bentuk. Bilang amin. Wow, kalau ini yang dipraktekkan saya percaya. Dalam situasi pandemi macam begini. Gak ada anak-anak Tuhan yang kalah. Gak ada. Ada yang bilang, Pak, tapi kan banyak hamba Tuhan yang mati karena COVID. Banyak anggota jemaat yang mati karena COVID. Saya mau kasih tahu, sebelum COVID juga orang udah mati. Ada orang mati juga karena HIV/AIDS, ada orang mati juga karena tenggelam, ada orang mati juga karena malaria, ada orang juga mati karena jantung, ada orang mati juga karena ginjal. Bahkan ada teman hamba Tuhan lagi khotbah mati. Tapi Tuhan saya jangan. Jadi tadi lagu terakhir apa? Walau ku hidup bagimu. Amin. Jadi enggak usah takut mati, sebab kita semua pasti mati. Bilang sama sebelah, tapi jangan sekarang. Makanya Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Bilang amin. Artinya apa saudara-saudara? Dia menderita karena Kristus. Dan dalam pembacaan kita Roma 8 pada ayat 17, jikalau kamu menderita bersama-sama dengan dia. Kekristenan yang sesungguhnya bukan tinggal di tempat yang nyaman. Kekristenan yang sesungguhnya berada di tengah-tengah tantangan yang begitu hebat. Beberapa tahun yang lalu, tahun 2000, saya ajak istri saya pulang ke Tanimbar. Waktu itu dia sedang hamil 3 bulan anak kedua. Jadi kami naik motor dari kota besar ke Somlaki ke kampung. Itu gelombangnya lumayan. Nah istri saya orang Kalimantan yang biasanya tidak main di laut. Kalau kita ini lahir di laut sudah.
Jadi gelombangnya sedikit. Terus saya mulai pegang tangan saya, Pak, ada jalan lain gak lewat pergi ke kampung? Saya bilang, ada Mi. Kenapa gak lewat situ? Susah lewatnya. Tapi kan ada. Apa namanya Pak jalannya? Ada namanya kolam renang. Karena kolam renang gak ada gelombangnya. Tiba-tiba dia bilang, terima kasih Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak hidup di zona nyaman. Karena ketika Tuhan menciptakan dunia, dia tidak menyingkirkan gelap. Tapi dia hanya pisahkan gelap dari terang. Tetapi terang itu berkuasa di tengah-tengah kegelapan. Amin. Dan itulah sebabnya saudara-saudara, saya suka sekali menjawab banyak orang. Dalam situasi begini banyak orang konseling, banyak orang bertanya di mana Tuhan. Banyak orang bertanya, kenapa Pak Pendeta? Ini hamba-hamba Tuhan yang begitu dahsyat melayani Tuhan. Anak-anak Tuhan yang masih muda-muda. Mereka yang begitu rajin memberi untuk Tuhan. Kenapa yang mati bukan hanya orang-orang para perusuh? Kenapa yang mati bukan para pendakwa? Mereka yang mati bukan para koruptor? Pertanyaan yang sulit dijawab. Tapi saya temukan kebenaran itu dalam Ulangan 29 ayat 29. Saya ajak kita untuk melihat sebagai anak-anak Allah supaya kita turut menolong banyak orang yang sedang mengalami keterpurukan. Ulangan 29 ayat 29. Boleh ditampilkan. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Saudara perhatikan, ada hal-hal yang tersembunyi. Hal-hal itu artinya banyak. Ada banyak yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Artinya ada banyak peristiwa di luar kemampuan logika kita. Ada banyak peristiwa yang bagiannya Tuhan. Itu yang disebut uncontrollable. Tidak bisa kita kontrol. Anda nggak bisa kontrol lahir sebagai laki-laki atau perempuan. Kita bisa pilih istri. Kita bisa pilih suami. Kita bisa pilih makan apa. Jadi urus yang kita kontrol. Jangan urus yang bagian Tuhan. Itu yang bikin kau stres. Jangan pernah berpikir matahari kenapa tidak keluar dari sebelah barat, kenapa mesti timur. Itu bagian Tuhan. Kau jangan sampai stres gara-gara pikir matahari keluar dari timur. Kau jangan stres kenapa orang mati. Hidup dan mati itu udah begitu memang. Kau pikir nanti kau mati. Itu bagian-bagian Tuhan. Bagian kita, dia bilang begini. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Apa itu yang dinyatakan bagi kita? Kebaikan-kebaikan Allah. Keadilan Allah. Sifat-sifat Allah. Karakter Allah. Bilang amin. Itu yang kau renungkan. Sehingga ketika ada problem yang kau hadapi, engkau hanya berkata, Bapa engkau baik. Bapa engkau dahsyat di tempat yang maha tinggi. Bapak aku sedih karena aku orang yang kucintai meninggalkan aku. Tapi aku bersyukur dia hanya pindah tempat tinggal.
Dan saya berhenti untuk transfer karena dia sudah mengalami kemuliaan dengan Bapa di sorga. Amin. Kalau itu yang direnungkan Anda begitu enak, luar biasa. Daripada kau stres setiap hari. Mau ubah matahari keluar dari barat lagi. Dan bangsa ini dong suka ubah matahari dari barat. Dong bilang dari Sabang sampai Merauke. Padahal mestinya dari Merauke sampai Sabang. Kan dari timur ke barat. Tuhan itu baik. Bilang amin. Coba ulang. Tuhan itu baik. Ulangi. 1, 2, 3. Lagi. 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 Ucapkan sampai engkau temukan bahwa dia baik. Dan karena dia baik, maka engkau juga mesti baik. Karena Allah kita baik. Bilang amin. Dia ciptakan segala sesuatu baik. Hari pertama baik, kedua baik, ketiga baik, sampai hari ke-6 sungguh amat baik. Kenapa baik? Karena dia Allah yang baik. Dari orang yang baik keluar hal-hal yang baik. Bilang amin. Itu kasih karunia Allah. Itu yang disebut hal-hal yang dinyatakan bagi kita. Oh, Allah itu mengasihi. Ini sudah tukar. Bukan. Tapi kau pastikan ini aman. Kau anak Allah jadi pasti aman. Tadi malam ada teman pendeta telepon saya. Dia bilang, Pak, kau di Sorong, ayo. Kenapa? Kau sehat kah tidak? Aduh, kau ini terbang dari Jakarta ke Sorong itu pakai protokol yang luar biasa. Protokolnya lebih ketat dari masuk ke Afghanistan. Jadi kok masa saya sampai Sorong kok tanya saya sehat kah tidak? Kalau orang tidak sehat tidak mungkin terbang. Oh begitu, iya. Saya duga kau yang tidak sehat. Buktinya kau tinggal di Sorong tidak pernah kemana-mana. Tapi saya datang pakai swab, bawa kertas. Kasih buat petugas di bandara di Sorong itu. Dia begitu lihat, saya bilang, Bapak mengerti kah tidak? Itu positif kan negatif? Ah sudah Bapak. Saya pergi swab bayar 1,5 juta. Antrian, drive thru, tunggu hampir 4 jam. Sampai di Sorong yang periksa buta huruf. Tapi saya marah. Kenapa? Anak-anak Allah tidak boleh marah. Bilang sama sebelah, hati-hati kok. Coba-coba bilang kamu tidak marah. Karena kita anak Allah tidak boleh marah. Bilang amin. Jadi bapak-bapak yang suka marah-marah itu. Nah, doa salaman ini berarti siapa yang biasa marah-marah? Bapak kah ibu? Kamu orang tuh yang salaman. Terima kasih Bapak. Dia isap rokok. Saya bilang, Bapak kasih stop rokok. Kok petugas kesehatan berokok isap rokok? Kok kalau mati jangan ajak orang lain ikut. Jadi kita tidak hanya tidak marah, tetapi kita juga harus menyatakan kebenaran. Bilang amin. Harus tegur kesalahan. Karena anak-anak Allah seperti bapaknya yang menegur kesalahan, tapi memberi ruang pertobatan buat orang lain. Itu sebabnya saudara-saudara dalam keadaan macam begini. Ini ayat andalan saya untuk menjawab semua pertanyaan. Mengapa, mengapa, mengapa? Ayub juga bertanya, mengapa, mengapa? Tidak ada jawabannya. Tapi ditemukan dalam firman Tuhan. Hal-hal yang terbuka buat kita. Allah itu baik. Terima kasih Tuhan. Engkau mengasihi. Engkau mengampuni. Kematian bukanlah akhir kehidupan. Kami hanya berpindah stasiun. Seorang komandan pasukan tentara Inggris dalam Perang Dunia Pertama. Banyak pesawat tempur Inggris yang jatuh. Banyak pilot yang mati. Keluarga-keluarga mereka bersedih luar biasa. Mereka bertanya tentang Tuhan. Mereka bertanya tentang komandan pasukan. Komandan pasukannya berdiri di hadapan seluruh keluarga yang berduka. Dia bilang begini, saudara-saudara, suamimu tidak mati. Dia hanya berpindah stasiun. Dia mengalami kemenangan
Dia mati buat bangsanya dan dia diperhitungkan. Saya rasa nanti habis kebaktian Bapak Gembala tegur dong yang main teknologi. Tapi pasti dia telah marah karena dia sudah dengar firman toh. Kita renungkan kebaikan Tuhan. Amin. Saudara, kita semua mengalami. Saya 10 bulan tinggal di rumah. Saya biasanya bepergian. Keliling-keliling beritakan Injil, melakukan pemulihan gereja, melatih hamba-hamba Tuhan. 10 bulan stay at home. Bukankah itu sebuah penderitaan? Tapi saya hanya berkata, thank you Jesus, Engkau baik. Inilah kesempatan buat kami untuk memperbaiki mesbah keluarga kami. Inilah kesempatan bagiku untuk mengevaluasi, melakukan rapid test. Apakah selama ini saya cuma bicara tentang Tuhan? Apakah aku bicara dengan Tuhan? Ini waktunya aku mesti bicara dengan Tuhan. Jadi semua keadaan apapun yang kita hadapi, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Karena engkau anak-anak Bapa. Dengan roh itulah kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Kalau engkau adalah salah satu anak yang ditolak oleh orang tuamu, atau mungkin engkau disingkirkan oleh orang lain, dengar saya beritahu, penyingkiran dari seseorang, penolakan dari siapapun, tidak pernah membatalkan roh Allah yang ada padamu. Tidak pernah membatalkan pengadopsian yang Kristus adakan buat kita. Dia telah mengangkat kita menjadi anak-anak Bapa. Dan karena itu kita tidak takut lagi. Karena kita tidak dalam roh perbudakan. Kita hidup dalam kemenangan. Hidup dalam kemuliaan. Karena kita anak-anak Allah. Kita anak-anak Bapa yang berhak atas janji-janjinya. Tapi juga berhak atas seluruh warisan kerajaan Bapa. Mari bangkit berdiri. Saya mau berdoa buat saudara untuk kita sebarkan kebenaran ini. Di tengah-tengah kota yang begitu menakutkan. Di tengah-tengah ketakutan-ketakutan macam apapun. Mari kita pastikan saya anak Bapa. Dan Alkitab berkata, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Kalimat itu bukan hanya buat Yesus. Tidak hanya buat Yesus. Kalimat itu juga buat saudara hari ini. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Amin. Kasih Allah buat kita. Kasih itu tinggi. Tidak dapat dijangkau oleh dosa manusia. Tapi kasih itu dalam. Sedalam-dalamnya kejatuhan kita. Sedalam-dalamnya penolakan orang lain. Dengar saya beritahu. Kasih itu sanggup untuk mengangkatnya kembali. Kasih itu panjang, sabar, berlimpah kasih setia. Kasih itu lebar, terbuka untuk siapa saja. Tetapi itu bagian Tuhan. Bagian Tuhan ialah kasih itu tinggi, dalam, panjang, lebar. Bagian kita ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Jadi bagian manusia ialah mengasihi Allah dengan seluruh kekuatan kita. Bagian Allah ialah dia terbuka untuk menerima kita karena kita anak-anaknya. Dalam keadaan inilah identitasmu jelas. Dalam keadaan inilah, dalam keadaan pandemi yang menakutkan banyak orang inilah, disitulah Anda akan tampil. Engkau anak Bapa. Mari datang kepada Tuhan. Menjauhkanku dari kasih-Mu.
Terus saya diingatkan Roh Kudus, oh Bapak kan anak Allah, kenapa mesti pakai masker? Anak Allah kenapa mesti hand sanitizer? Dengar saya beritahu, Allah menyatakan Shekinah bagi umat melalui tiang awan pada waktu siang, tiang api pada waktu malam. Itu yang disebut Shekinah, kemuliaan Allah turun ke atas umat. Allah saja menyembelih seekor domba untuk memakaikan kulitnya kepada manusia jatuh dalam dosa. Allah saja menurunkan awan untuk melindungi umat. Jadi jangan melawan dengan cara kita sendiri. Oh, anak Tuhan pakai masker, justru ketika engkau pakai masker, engkau sedang menghormati hikmat-hikmat yang Tuhan nyatakan buat keselamatan banyak orang. Bilang amin. Ketika engkau memakai hand sanitizer, itulah engkau sedang mempraktekkan kemuliaan Allah. Karena memakai semua protokol, bukan menggenapi peraturan manusia, tapi kita menghormati hikmat-hikmat Allah bagi keselamatan bersama. Itulah anak-anak Allah dalam situasi yang tidak pasti ini. Tapi Allah kita pasti. Katakan amin. Amin. Walau ku hidup. Amin. Haleluya. Ku hidup bagi Tuhan. hatiku, Hidup bagi Tuhan. Hatimu menyembah Tuhan. Karena Dia Bapa kita. Dia tidak jauh dari kita. Anda berhak panggil Dia, ya Abba. jauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Yes Lord. Kami anak-anak-Mu Bapa. Selama ku hidup, Kami tidak takut lagi. Karena kami anak-anak Bapa. Kami berhak atas warisan-warisan Bapa. Kami berhak atas janji-janji Bapa. dunia tak bisa Haleluya. menjauhkanku dari kasih-Mu. Aku hidup Yes Lord. Biar kami hidup buat Engkau. Kami memancarkan Engkau Bapa. Supaya orang berkata Allah ada di kota ini. Yesus ada di kota ini. Karena anak-anaknya menampilkan Bapa di dunia kota ini. dari kasih-Mu. Haleluya. Yes Lord. Yes. Tundukkan kepala. Organ dengan pelan mengiringi kita. Saudara, hari ini dengar saya beritahu, Anda tidak boleh takut lagi. Karena engkau punya Bapa. Dia bukan paman. Dia bukan om. Dia bukan seseorang yang berbeda. Dia Bapamu. Dan engkau anaknya. Dan Bapa tidak mungkin jahat buat anak-anaknya. Dan biarlah kota ini tahu bahwa Allah itu Bapa kita. Biarlah kota ini tahu bahwa engkau anak-anak Bapa. Biarlah kota ini mengalami Shekinah Allah, kemuliaan Allah, glory Allah. Karena mereka melihat anak-anak Bapa yang begitu hebat dan dahsyat. Hidup memancarkan karakter Bapa. Engkau adalah jawabannya. Engkau tidak hanya bercerita tentang Kristus, tapi engkau jadi bukti. Dan karena itu, patuhilah semua aturan. Taatilah semua aturan yang berlaku. Karena anak-anak Bapa
yang mau taat pada otoritas. Taatilah semua visi misi yang dibangun di gereja. Karena itulah gambaran anak-anak Bapa yang setia pada otoritas. Taatilah semua peraturan yang berlaku di kota. Karena kita anak-anak Bapa yang memancarkan kemuliaan Bapa buat kota ini. Dan Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Pakai anak-anakmu untuk memancarkan kemuliaan. Pakai anak-anak Tuhan di gereja ini untuk menampilkan bahwa Bapa yang mereka sembah adalah Bapa yang hidup dan berkuasa. Pakai anak-anakmu di gereja ini menjadi alamat, tanda dan alamat Tuhan di bumi. Dan kami percaya pada tahun 2020 kami akhiri dengan sebagai anak-anak Bapa. Dan tahun 2021 akan terjadi terobosan dan penuaian besar-besaran. Karena anak-anak Bapa diberi otoritas untuk menangkan kota ini bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Hamba kembalikan firman ini buat Engkau Bapa. Dan Yesaya 55 ayat 11 berkata, firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kemuliaan hanya buat Engkau. Aku memberkati anak-anak, aku mengurapi mereka Tuhan. Mereka tidak lagi takut, tidak lagi sedih, berkepanjangan. Mata mereka terbuka untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang dinikmati setiap hari. Kami memperlakukan anak-anak kami juga sebagai seperti Bapa memperlakukan kami sebagai anak-anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau terima roh Allah, Engkau terima urapan Allah, Engkau terima kuasa Allah, karena Engkau anak Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap